Pertanyaannya sederhana, apakah kepiting itu hewan air yang kalau mati jadi bangkai maka boleh dimakan sebagaimana ikan-ikan yang lainnya? Ataukah kepiting itu hewan darat yang kalau dia mati jadi bangkai maka bangkainya haram untuk dimakan? Nah, dalam hal ini titik yang jadi persoalan adalah dalam menetapkan apakah kepiting itu masuk hewan air 100% walaupun dia bisa hidup di darat, ataukah dia 50-50. Sebagian dari tubuhnya adalah hewan air yang kalau mati jadi bangkai maka halal untuk dimakan, tetapi sebagian lagi dari tubuhnya dia adalah hewan darat yang kalau mati jadi bangkai, bangkainya haram untuk dimakan. Dalam hal ini ada dua pendapat para ulama. Pertama yang mengatakan bahwa karena sebagian dari tubuhnya itu bangkai yang halal, tetapi juga ada sebagian bangkai yang haram, maka ikut yang haramnya. Inilah yang kemudian banyak digunakan oleh para ulama di dalam mazhab Syafi'iyah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ar-Ramli dalam Nihayatul Muhtaj, yang beliau menyebutkan memang bahwa termasuk di antaranya adalah kepiting, itu adalah hewan yang diharamkan untuk dimakan. Logikanya adalah bahwa kepiting ini separuhnya bangkai, separuhnya bangkai yang halal, separuhnya bangkai yang haram. Maka kalau dia menyatu dalam satu tubuh, ikut hukum haramnya dan tidak ikut halalnya. Tetapi nanti ada sebagian ulama yang lain, misalnya katakanlah mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan bahwa kepiting ini ikut hewan air 100% walaupun dia bisa hidup di darat. Sehingga kemudian nanti para ulamanya membolehkan memakan daging kepiting. Kita di Indonesia ada majelis ulama yang juga sudah membuat fatwa. Dan fatwa majelis ulama ini cenderung menghalalkan kepiting dengan alasan bahwa kepiting itu adalah 100% hewan air. Dia bukan hewan darat. Terbukti bahwa dia bernafas dengan insang, kemudian dia juga bertelur di air dan habitatnya memang di air. Nah, oleh karena itu maka dengan penelitian-penelitian seperti itu dikatakan bahwa kepiting ini lebih dekat sebagai mana sesungguhnya ikan yang kalau mati bangkainya halal dimakan, maka banyak dimakan oleh masyarakat kita Indonesia berdasarkan fatwa tersebut. Uhillat lana maitatani. Telah dihalalkan untuk kita dua jenis maitatan, dua jenis bangkai, yaitu as-samak atau al-hut wal jarad. As-samak itu diartikan sebagai ikan, al-hut diartikan sebagai hewan-hewan yang hidup di dalam air. Maksudnya, ketika ada hewan yang memang habitatnya di dalam air, lalu dia mati, maka kita boleh memakan bangkainya, dan itu sudah kita lakukan tanpa kita sadari. Setiap kita makan ikan, maka tidak pernah kita lakukan penyembelihan sebelumnya, bukan? Ikan-ikan itu mati, ada yang digetok kepalanya, atau ada yang dibiarkan mati begitu saja. Tidak pernah kita menyembelih ikan sebelum kita makan. Karena emang tidak memungkinkan untuk dilakukan penyembelihan. Bayangkan, ikan teri 2 kilo, bagaimana caranya kita untuk menyembelih? Ikan teri itu mati begitu saja, dan secara logika, ikan-ikan itu adalah bangkai sesungguhnya. Tetapi karena Nabi sudah halalkan, maka ikan yang sebenarnya bangkai itu halal untuk dimakan.